Oke, kalau di minggu lalu kita udah bahas tentang conversion factor ya, atau faktor konversi. Nah, ini kita lanjutin tentang ekuivalensi, atau istilahnya dalam bahasa Indonesia kita sebutnya ekuivalen atau sama gitu ya. Jadi ekuivalensi itu artinya sama gitu ya. Bentar. Jadi dia sama. Nah, di sini bisa teman-teman perhatikan bahwa conversion factor itu bisa kita pakai untuk menyatakan ekuivalensi. Jadi sebenarnya kita udah belajar ekuivalen di minggu sebelumnya. Nanti aplikasinya tuh di sini, di ekuivalen ini ya. Nah, perhatikan di sini misalnya ada ekuivalen dari satu pair of sneakers ya, sepasang sneaker gitu, itu harganya $75 gitu misalnya. Nah, maka konversinya bisa dibuat dua kan. Nah, konversinya adalah untuk $75 setara dengan satu pair of sneakers, atau satu pasang sneaker setara dengan $75 gitu ya. Jadi ini adalah dua faktor konversi yang bisa dibuat dari persamaan ekuivalen ini. Jadi ekuivalensi itu bisa menghasilkan dua faktor konversi. Jadi ingat ya, jadi satu ekuivalen bisa menghasilkan dua faktor konversi. Jadi ada satu konversi, yang kedua konversi. Jadi dia bisa dua konversi. Nah, kita lihat di sini misalnya dalam kimia, ini dalam kimia ya konteksnya, kita lihat ya misalnya applying the law of multiple proportion. Pernah belajar di kimia dasar atau di stoichiometry tentang hukum perbandingan ganda ya. Jadi multiple proportion. Nah, perhatikan di sini titanium form two different. Jadi titanium katanya membentuk dua senyawa yang berbeda dengan bromin. Jadi ada titanium kemudian membentuk senyawa dengan bromin gitu ya. Br2 misalnya. In compound A, nah katanya dua senyawa, berarti mereka bisa menghasilkan dua model. Ada senyawa A, ada senyawa B. Nah, di senyawa A katanya we find that 4,787 gram titanium are combined with 15,98 gram bromin. Jadi di senyawa A, ini kita buat di bawah, 4,787 gram Ti itu ekuivalensi dengan 15,98 gram Br. Nah, in compound B, we found that 6 gram Ti di compound B itu ekuivalen dengan 40 gram bromin. Karena katanya combine with 40,06 bromin, direaksikan gitu ya. Jadi gitu modelnya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah determine whether this data support the law of multiple proportion. Nah, coba tentuin kira-kira data ini bisa menunjukkan bahwa ini memenuhi hukum perbandingan berganda nggak? Nah, multiple proportion ini artinya hukum perbandingan berganda ya. Nah, jadi kita lihat, we decided in analysis to compare the two compounds when sample R of them each had. Nah, jadi katanya kita bisa compare ya, misalnya gini. Kalau kita tadi kan sebenarnya kita bisa lihat dari senyawa yang punya, awalnya di senyawa A, jadi misalnya Ti ya. Jadi Ti di senyawa A itu 4,787 gram, sedangkan senyawa B 6,0 gitu ya. Nah, seandainya nih di senyawa A juga kita memiliki 6 gram, kira-kira brominnya berapa? Soalnya tadi kalau di senyawa A, kalau 4,7 gram, rupanya bereaksi sama Br-nya 15,98. Nah, kira-kira kalau 6 gram, bereaksinya berapa gram ya dengan Br? Nah, gitu pertanyaannya. Kita buat ekuivalensinya. Jadi, teman-teman udah belajar faktor konversi kan kemarin. Jadi, otomatis kita memiliki ini yang ditanya. Jadi, masih ingat rumus konversi minggu lalu kita lihat bahwa conversion itu selalu rumusnya adalah given quantity atau angka yang diketahui dikali sama faktor konversi, ini adalah hasilnya. Jadi given dikali conversion factors itu equals dengan desired quantity. Jadi di sini karena yang diketahui, yang kita buat adalah 6 gram, maka ini sebagai given quantity. Jadi ini sebagai given quantity-nya, maka otomatis kita kalikan sama conversion factor. Nah, kita mau nyari BR kan? Nah, berarti otomatis kita taruh conversion factor yang ada BR-nya di atas gitu. Jadi, kita pakai konversi yang di sini.
Konversi di A, karena kita menggunakan compound A. Jadi conversionnya adalah bisa 4,787 gram TI per 15,98 BR. Atau bisa juga conversionnya adalah 5,98 gram BR per 4,787 gram TI gitu. Nah, karena kita mau nyari BR, maka taruh BR di atas. Maka conversion factornya adalah 6 gram TI dikali yang conversion factor yang BR-nya di atas. Jadi dikali dengan 15,98 gram BR dibagi sama 4,787 gram TI. Maka TI-nya kita coret. TI-nya kita coret, maka hasilnya adalah 20,03 gram BR. Jadi kalau ada 6 gram TI, maka kita hasilkan BR-nya 20,03. Nah, mungkin pertanyaannya gini, kenapa Pak yang kita cari justru 6 gram TI gitu? Karena ingat ya, hukum perbandingan berganda itu, kalau di hukum perbandingan berganda, itu salah satu unsurnya masanya harus sama. Jadi misalnya, kalian perhatikan kan TI sama BR tadi. Nah, TI kan awalnya di compound A, di compound B. Kalau di compound A, TI itu ke 4,787. Nah, sedangkan di compound B 6,00 gram gitu. Maka kita buat aja, sedangkan BR satunya 15,98, satu lagi 40,06. Jadi kita buat permisalan agar senyawanya itu salah satunya sama. Jadi di sini yang kita samain adalah jumlah si masanya TI. Jadi harus sama-sama 6 biar perbandingannya bisa berganda BR-nya. Jadi yang berganda tuh justru salah satu unsurnya. Yang salah satunya harus sama. Jadi itu dalam aplikasinya di kimia. Jadi TE-nya kita buat masanya sama ya. Nah, supaya masanya sama-sama 6 gram ternyata harus bereaksi dengan kalau 4 gram tadi dengan 15,98. Tapi kalau 6 gram rupanya BR-nya harus 20,03. Logikanya betul nggak? Ini bisa diterima nggak? Bisa ya, karena kalau 4,7 kan dengan 15. Berarti kalau dengan 6 gram harus lebih gede lagi kan BR-nya. Nah, maka logikanya benar 20,03. Tapi kalau nanti kalian bikin konversi tapi hasilnya di bawah 15, maka salah. Karena kan masanya bertambah, harusnya masa teman sebelahnya juga bertambah. Jadi ini bisa kita terima. Sehingga disuruh bandingin kan, kita suruh determine with this data support the multiple proportion. Berarti sekarang kita udah punya TI, kalau kita buat ulang tabelnya jadi gini sekarang. Jadi kita punya TI sama BR. Kita punya senyawa A, kita punya senyawa B. Berarti sekarang itu A-nya udah 6 gram juga kan. B-nya tadi 6 gram juga. Nah, BR-nya bukan lagi 15, tapi diganti dengan 20 ya. 20,03. Sedangkan di B-nya sama kayak yang awal kan, belum diubah-ubah, 40,06. Nah, perhatikan di sini menarik nih. Jadi sekarang yang TI itu perbandingannya udah sama 6 banding 6 atau sama dengan 1 banding 1 kan. Sedangkan BR-nya berganda. Jadi itulah disebut dengan hukum perbandingan berganda ya. Jadi 20 ke 40 itu 2 kalinya. Jadi 1 banding 2. Kalau kita perbandingan untuk BR, maka perbandingannya adalah BR di compound A dibanding sama BR di compound B itu 20,03 dibanding 40,06. Nah, sama-sama kita bagi 20 aja. Jadi kalau kita bagi 20,03 maka hasilnya 1 banding 2. Maka benar, yang satu senyawanya 1 banding 1, unsurnya 1 banding 1 which is titanium, dan BR-nya 1 banding 2. Maka ini memenuhi hukum perbandingan berganda. Jadi itu ya, penerapannya sampai ke dalam stoikiometri teman-teman. Tolong dipahami nih ya. Jika belum dipahami diulang-ulang, jika nanti kurang dipahami juga silahkan ditanyakan di classroom ya, atau pertemuan minggu berikutnya. Nah, sekarang kita perhatikan lagi density and specific gravity. Jadi dalam kimia juga kita pasti sering berhadapan dengan densitas, di fisika juga gitu sama specific gravity. Ada yang masih ingat apa itu densitas? Ya, densitas itu jika kalian kurang ingat tolong pause video ini dulu ya. Coba cari tahu kira-kira apa itu densitas dan specific gravity. Gravity itu adalah gravitasi ya, berarti gravitasi bumi. Nah, kalau densitas itu disebutnya nama lainnya adalah massa jenis. Massa jenis ya. Nah, a useful property obtained the way is density, which is defined as the ratio of. Nah, dia adalah rasio atau perbandingan dari massa yang diamati atau massa dari suatu benda atau materi terhadap volumenya. Jadi density itu kadang-kadang simbolnya D atau boleh juga rho ya.
rho ya. Nah, di mana sama dengan massa dibagi dengan volume. Nah, itu ya. Nah, satuan rho itu macam-macam. Bisa dalam gram per mili, karena massa itu bisa gram, bisa kilogram gitu kan. Volume itu bisa mili juga. Nah, kalau bisa juga berarti dalam kilogram per liter. Bisa, karena massanya dalam kilogram, volume dalam liter. Nah, jadi begitu ya. Nah, perhatikan di sini yang menariknya adalah density dari setiap benda itu pada suhu ruang itu beda-beda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa kalau diperhatikan di tabel ini mana yang paling gede massa jenisnya? Yang paling besar siapa? Gold ya. Gold itu atau emas 19,3 gram per centimeter pangkat 3. Apa maknanya? Jadi 19,3 gram per centimeter pangkat 3 itu, ingat ya, centimeter pangkat 3 itu sama aja dengan centimeter kubik atau cc. Berarti sama dengan mili. Nah, berarti sama aja kita tulis dengan 19,3 gram per mili. Artinya tiap 1 milinya itu mengandung ya, tiap 1 mili itu ekuivalen ya atau setara dengan 19,3 gram. Ini kita bisa bikin konversi lagi kan? Atau kita juga bisa bilang gini, 19,3 gram dari emas itu setara dengan 1 mili emas gitu volumenya. Jadi seperti itu. Ya. Nah, tentu yang paling rendah adalah air ya katanya. Air, air, udara maksudnya. Ini water, kalau air 1, kalau udara adalah 0,0012. Kenapa udara paling? Kita perhatikan dua ini aja. Kenapa yang satunya terlalu tinggi 19,3 sedangkan yang air tuh justru air udara, ini udara ya, itu paling kecil gitu. Berarti massa jenis dipengaruhi oleh apa ya kira-kira? Oleh kerapatan ya. Jadi kalau kamu perhatikan, kalau emas kan padatan, jadi dia partikel-partikelnya ya tunggu rapat-rapat begini. Ini AU emas ya. Tapi kalau udara, partikelnya bisa jauh-jauh kan? Nah, jadi dia partikelnya jaraknya jauh-jauh sehingga kerapatan ini akan mempengaruhi rho. Jadi makin rapat ya. Jadi semakin dia rapat, rho atau massa jenisnya makin besar. Tapi semakin dia renggang, maka makin kecil massa jenisnya. Itulah kenapa umumnya massa jenis dari udara itu paling kecil. Kemudian disusul sama massa jenis dari cairan, baru terakhir massa jenis dari padatan. Jadi padatan itu massa jenisnya paling gede dibanding dibanding cairan dan udara. Itu umumnya ya. Karena tergantung juga nanti sama spesifik partikelnya apa. Nah, sekarang kita perhatikan di sini, ternyata selain dari, kalau tadi kan dilihatnya pada room temperature atau di suhu ruang. Ternyata kalau suhunya divariasikan itu bisa ngaruh ke massa jenis. Kira-kira kenapa ya? Ini contohnya air nih. Ternyata air memang sih tidak jauh berbeda ya, 0,99 kemudian 0,95. Perubahan yang berarti itu terjadinya justru setelah suhu 50. Nah, di suhu 100, apa yang terjadi di suhu 100? Sebenarnya air di sini mulai mendidih. Berarti kalau mendidih otomatis partikelnya sudah jadi gas, jadi makin jauh jaraknya. Makanya massa jenisnya turun drastis. Jadi ketika kita berikan suhu, jadi air yang tadinya mungkin jaraknya begini, ketika kita tambahin suhu gitu ya, suhunya sampai 100 derajat Celcius, maka otomatis partikel yang tadinya jaraknya hanya segini akan berubah menjadi jaraknya sejauh ini. Nah, maka kalau jaraknya sudah berubah dari jarak yang satu, ini R1 ini tangkap R2, karena R2 lebih besar daripada R1, maka otomatis karena makin jauh berarti kan makin jarang ya, makin jarang atau kurang rapat, sehingga rho kedua itu akan lebih kecil daripada rho yang pertama. Nah, rho pertama itu lebih rapat, massa jenisnya lebih besar. Jadi begitu ya pengaruh dari suhu terhadap massa jenis. Ya. Sekarang kita coba belajar menghitung densitas ya. Nah, calculating the density. Nah, caranya bagaimana? Simple sekali. Teman-teman bisa melakukan ini di laboratorium dengan menggunakan alat yang sangat sederhana. Which is kita hanya pakai timbangan. Jadi sebenarnya sebelum Anda menghitung, kita pertama ukur. Jadi tetap pertama kita ukur, baru kedua kita hitung. Jadi nggak ada hitung-hitung dulu. Biasanya kita ukur dulu kok di laboratorium ya. Nah, katanya a sample of blood ya, darah. Nih kita mengukur massa jenis darah kayaknya.
Tapi ini sama aja, artinya densitas dari cairan ini boleh teman-teman pakai nanti air, boleh kloroform, etanol, dan lain-lain. Tapi ini contohnya saya ambil blood, darah ya. Completely fills in, nah ditaruh dalam botol vial. Botol vialnya ukurannya 8,20 cm pangkat 3. Jangan bingung ya botol vial tuh kayak mana. Botol vial tuh ya botol biasa, pokoknya ada tutupnya kayak botol obat, itu namanya botol vial. Kalau kalian pernah disuntik, pernah lihat cairan suntik, itu botolnya tuh botol vial namanya. Ya, ukurannya ternyata nih penuhnya 8,2 cm pangkat 3. Lalu, the empty vial has a mass of 10,3. Jadi, awalnya, iya bener-bener. Kalau botol vial itu ditimbang, yang kosong, artinya nih botol vial yang belum berisi dengan darah, itu masanya 10,3 gram. Lalu kemudian, setelah diisi dengan darah jadinya 18,91 gram. Jadi paham ya, yang kosong 10,3, yang berisi darah itu adalah 10,98 setelah diisi penuh. Pertanyaannya, what is the density of blood? Nah, pertanyaannya berapa massa jenis dari darah? Nah, betul ya, pertanyaannya pasti massa jenis darah. Kita lihat di sini. Jadi untuk mengukur itu, jadi yang pertama kan kita tahu bahwa massa dari massa dari botol vial yang berisi darah itu tentu adalah penjumlahan dari, jadi mass atau massa dari vial yang penuh itu ya, itu adalah penjumlahan dari massa botol vial yang kosong ditambah dengan massa darah. Paham ya? Massa darah ditambah dengan massa botol vial kosong, itulah massa dari botol vial yang 18,91. Jadi 18,91 ini datangnya dari penjumlahan massa yang vial kosong dengan massa dari darah. Sehingga di dalam soal kan nggak ada ya mas. Kita kan mau hitung massa jenis darah. Ingat, berarti kalau kita hitung massa jenis darah, berarti rho dari darah sama dengan harus tahu massa darah kan, dibagi sama volume vialnya, karena kan diisi dalam vial. Jadi tetap volume dari tempat dia diisi ya, botol vialnya. Yang belum, massa vialnya ada ya, karena massa vialnya adalah 8,2. Tadi katanya kalau darahnya berisi penuh ternyata 8,2 volumenya. Jadi volume vialnya 8,2. Sedangkan massanya kan belum ada. Nah, cari massa darah berarti gimana? Tadi kan massa botol vial yang berisi darah itu 18,91, which is itu penjumlahan dari massa vial yang, sebentar nih kok pindah-pindah sih. Maaf ya. Nah, dia adalah penjumlahan dari massa vial kosong dengan massa darah. Berarti kita bisa cari massa darah. Berarti massa darah kita pindahin ke kiri kan? Pindahin ke kiri, ini ruas kirinya. Maka otomatis massa yang botol vial kosong dikurang sama empty vial ya. Oh, paham. Ini kayaknya perpindahannya kalau misalnya teman-teman lihat nih kan positif ya. Kalau massa blood dipindah ke kiri jadi negatif sebenarnya kan. Ya, cuman ini cara nyusulnya gini teman-teman. Dibiarin massa bloodnya di kanan, empty vial dibawa ke kiri. Jadi full dikurang kosong. Jadi full massanya 18,91, yang kosongnya 10,3. Nggak bingung kan? Jadi ini banyak banget coretannya udah. Kita ulang aja nih. Hapus dulu. Bentar ya. Jadi sebenarnya di sini si botol vial kosong ini dibawa ke kiri. Jadi dia massa yang full dikurang ini, tapi ditaruhnya di kanan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Taruh kiri kanan tuh nggak ada masalah, asal tandanya nggak berubah ya. Jadi tetap full dikurang yang kosong. Full kan tadi 18,91 gram dikurang yang kosong 10,03. Jadi dapatnya 8,61. Nah, itulah massa darah. Nah, gitu ya. Jadi selisihnya kan. Nah, otomatis massa jenisnya adalah massa dibagi sama volume. 8,61 gram dibagi sama volumenya 8,2. Dalam satuan 1,05 gram cm pangkat 3. Jadi gitu ya. Paham ya? Nah, kita lanjutkan. Lalu kalau berikutnya nih, density as a conversion factor. Ini tadi udah ngitung massa jenis. Sekarang ternyata massa jenis juga bisa dibikin sebagai faktor konversi. Itu yang saya bilang tadi. Bahwa sebenarnya kalau gold, misalnya tadi kan gold itu bisa dibikin 1, bisa 2 gitu, tergantung ya. Nah, ternyata dia juga pakai gold nih. Jadi
For instance, the density of gold ternyata 19,3 gram per centimeter pangkat T3. Itu artinya dalam tiap 19,3 gram dari logam gitu ya, atau emas, itu ekuivalen atau sama dengan 1 mili atau 1 cm pangkat 3. Maka konversinya bisa dibuat begini kan. Nah, sehingga bisa dibuat 2, bisa 19,3 gram gold per dengan 1 cm pangkat 3. Atau 1 cm pangkat 3 gold bisa dibagi dengan 19,3 gold. Ini kalian udah paham lah ya, konversi kayak kita bahas di minggu lalu. Ada 2 conversion. Ini first conversion, nih second conversion. So, gitu juga dengan yang lain sama. Misalnya, ini contoh ya. Seawater, air laut, has a density about 1,03 gram per mili. Ya, ini massa jenisnya. Pertanyaannya adalah what mass of seawater would fill a sampling vessels to a volume. Jadi katanya berapa sih massa kalau ternyata yang diisi 225 mili. Nah gitu. Itu soal pertama. Soal kedua, what is the volume in milliliters? Nah kalau massanya segini. Bedanya yang A diketahui volume, ditanya massa. Kalau yang B diketahui massa, ditanya volume. Sama aja sebenarnya, tetap menggunakan faktor konversi. Konversinya dari massa jenis yang awal. Bahwa kalau massa jenisnya 1,03 gram per mili, maka konversinya bisa begini kan. 103 gram seawater itu ekuivalen dengan 1,0 mili seawater. Ya kan? Maka konversinya 2. Ini yang pertama, 1,03 gram seawater dibagi dengan volumenya, atau volumenya dibagi dengan massanya. Tergantung apa ditanya nanti. Pertanyaan yang A ditanya apa? Mass. Berarti kalau mass ditanya, kita pakai konversi yang mana? Yang massnya di atas, supaya dapat mass kan? Jadi pakai yang pertama. Jadi untuk yang soal A, kita pakai yang ini. Soal B tanyain volume. Berarti kita pakainya conversion yang volumenya di atas. Maka kita pakainya yang ini ya. Yang volume di atas. Ini untuk yang B. Gitu. Dah teman-teman. Maka saya cari nih ya. Yang A dulu. Yang A kan diketahui 225 mili seawater ya. Dikali konversinya. Konversi yang pertama tadi. Maka mili seawater coret. Maka tinggallah 225 kali 1,03 dibagi 1. Dapatnya 232 gram seawater. Jadi ternyata kalau 225 mili itu setara dengan 232 gram. Ini bisa dibikin ekuivalen baru. Jadi ternyata 225 gram of seawater itu ekuivalen dengan apa? Dengan 232. Salah saya ya. Salah tulis ya. Ternyata kita bisa bikin konversi yang baru. Berarti bukan konversi. Ekuivalensi yang baru. Ternyata ekuivalensi barunya adalah 225 mili of seawater itu ekuivalen dengan 232 gram dari seawater. Oke, ngerti ya? Lanjut yang B. Kalau yang B diketahui massa, ditanya volume. Jadi kita pakai conversion yang tanya volumenya kan, di atas volumenya. Maka gramnya coret gitu ya. Ini konversi yang tadi pakai yang kedua. Hitung-hitung dapat segini mili seawater. Jadi ternyata ekuivalensi yang barunya adalah 45 gram of seawater itu setara atau ekuivalen dengan 43,7 mili dari seawater. Ya. Jadi begitu. Oke, nah this is your turn. Silahkan mengerjakan soal ini ya. Ini gampang banget sebenarnya. Jadi teman-teman bisa kerjain ini dan disubmit dalam perkuliahan ini. Jadi silahkan disubmit hari ini juga termnya sampai dengan 23.59 ya. Jadi yang A, yang 29. A gold colored metal object has mass. Dia punya massa katanya segini dan volumenya segini. Is the object composed of pure gold? Nah, kalau ditanyain composed of pure gold, teman-teman lihat aja nanti bandingin sama densitas yang ada di tabel yang saya tunjukin di yang sebelumnya di slide ini. Kan ada massa jenis gold nih. Nanti kira-kira kalau dihitung di situ sama nggak? Nah, dari perhitungan ini kira-kira sama nggak? Kalau sama berarti pure, tapi kalau nggak berarti kurang pure gitu. Tolong dijelaskan kira-kira selisihnya bagaimana dan kenapa bisa kurang. Apa yang menyebabkan itu kurang ya. Kalau 210 dia bilang density-nya sekian. Terus pertanyaannya how many pounds would
how many pound would bla 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 fit pangkat 3 of this alloy weight. Nah, katanya di sini teman-teman harus paham perubahan dari ini ya, dari apa? Dari massa ke pounds. Silakan cari konversinya. Jadi nanti kan sebenarnya di sini kita punya sekian kaki ya. Jadi disuruh ubah ke dalam gram gitu. How would be, pound would be. Oh, ditanya massa, how many pounds itu massa sebenarnya. Tapi dalam pounds. Nah, kalau kita punya 0,822 FT pangkat 3. Nanti cari gimana FT pangkat 3 ke mili atau sentimeter pangkat 3 sama pounds ke gram atau massa. Itu kayak mana cara konversinya. Silahkan cari aja ya. Kan ada di Google banyak tuh. 2.11, ini latihan lagi ya. An ocean dwelling dinosaurs was estimated to have the body volume. Katanya terserah lah ceritanya apa ya, dinosaurus kayak gitu ya. Pokoknya katanya volumenya segini gitu ya. Nah, the animal mass when alive was estimated. Katanya masanya segini. What is density? Ini gampang banget ya. Cuma di sini teman-teman perhatiin 1 kilogram, satu lagi sentimeter pangkat 3. Nah, kan harus ubah dong kilogram menjadi satuan yang sama dengan densitas gitu ya. Cara ngubahnya pakai konversi ya. Ini ngubah satuan gini harus pakai konversi. Jadi sama kayak tadi misalnya FT bukan ganti ke mili. Pakai konversi juga ubahnya. Pound segram juga pakai konversi. Saya nggak mau kan hitungnya tuh manual lagi. Karena kita udah belajar konversi. Ya. Kemudian yang 212 juga gitu. Density of diamond. Diamond itu apa? Intan ya. Sekian gram per sentimeter pangkat 3. Pertanyaannya, what is the volume in cubic centimeter? Ya, cc, which is sama dengan sentimeter pangkat 3 sebenarnya. Ya. Of the 1,125 karat diamond. Nah, which has a mass. Nah, massanya segini. Ini jangan terkecoh sama karatan ini ya. Karena sebenarnya karat ini nggak ngaruh. Yang ditanya kan ya, berapa volume. Kalau massanya 225 miligram. Nah, cuman kan ini massa jenisnya dalam gram. Teman-teman harus bisa ubah dong miligram ke dalam gram. Pakai konversi ubahnya. Baru nyari volume. Volumenya dalam sentimeter pangkat 3 jawabannya. Ngerti ya? Selesai teman-teman, hanya sampai di sini saja untuk topik ini. Jadi nggak banyak. Kalian silahkan gunakan waktu lebih perkuliahan ini untuk mengerjakan soal ini. Karena di submitnya hari ini juga. So thank you so much. Untuk materi berikutnya kita lanjut di minggu ke depan ya. Jadi sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di Google Classroom. Di topik discussion yang akan saya tuliskan di Classroom. Akan saya tautkan di sana. Dan jika ada pertanyaan lanjutan juga boleh. Jangan lupa ditonton videonya sampai habis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.